Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang topik kami, yaitu kanker. Yang pertama, untuk aspek dari jurnal kami yaitu kanker merupakan penyakit sel yang dicirikan dengan proliferasi sel atau pembelahan sel yang tidak terkontrol. Kanker juga disebut sebagai tumor ganas. Masyarakat di berbagai belahan dunia seringkali menganggap kanker merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit pengantar kematian, dan lebih sering dialami oleh orang yang sudah tua. Pendahuluannya, kanker adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan banyak menjadi pembunuh manusia. Baik di negara berkembang maupun negara industri, kanker merupakan penyebab kematian yang terbesar. Kasus kanker yang dihadapi berbagai negara di dunia banyak dilaporkan dan mempunyai angka kematian yang tinggi. Penyakit kanker berhubungan dengan abnormalnya sel dalam metabolisme. Kanker bisa menyerang seluruh tubuh. Sel yang sudah abnormal ini biasanya menyerang sel sehat. Sel sehat yang sudah terinfeksi akan menjalar ke seluruh tubuh dan akan menyerang dan berkembang biak. Pemicu utama kanker ialah karkinogen. Karkinogen dapat mempengaruhi DNA dan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan mutasi gen vital yang berperan dalam pembelahan sel. Untuk domologinya, yaitu epidemiologi biomolekular, memiliki dua jalan dan arah yang berbeda pula. Pertama, penafsiran pada penggunaan studi prospektif atau studi prospektif, dan kedua, melibatkan penggunaan endpoint selain dalam studi kanker dari penyebab kanker. Endpoint saat ini adalah yang sah. Efek skala indikasi yang dapat digunakan dalam studi termasuk pengukuran dari putatif karsinogen atau gangguan produk metabolit dalam sampel penelitian yang didapatkan dari manusia, pengukuran produk dari reaksi kimia dalam tubuh seperti DNA dan protein, serta pengamatan awal dari perubahan biologis disebabkan oleh perbaikan dalam materi genetik dari sel pada perubahan sitogenetik. Etiologi. Ada beberapa faktor penyebab antara lain zat-zat karsinogenik, virus onkogenik, faktor herediter atau genetik, faktor lingkungan, faktor sosioekonomi. Fasiologi. Secara umum, kanker mengalami 3 tahap pembentukan, yaitu inisiasi, promosi, dan perkembangan. Tahap inisiasi. Tahap inisiasi atau tahap perkenalan yaitu sudah terjadi kerusakan DNA yang berakhir pada mutasi gen, yang terjadi perubahan genetik dalam sel inisiasi, dan biasanya kerusakan ini sudah permanen. Tahap ini cuma berlangsung beberapa hari saja. Tahap promosi. Tahap promosi memakan waktu hingga 10 tahun disebabkan adanya kerusakan yang melekat dalam materi genetik sel. Diawali dengan mekanisme epigenetik yang merusak sel dan terbentuk premalignasi. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan atau progression maksudnya secara umum adalah penyebabkan perubahan secara seluruh sel abnormal dan akan terus berkembang mengenai sel sehat lainnya. Ada non-farmakologi, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri dan cemas pada pasien kanker bisa dilakukan dengan cara transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS, fisioterapi, akupuntur, terapi relaksasi, terapi spiritual, psikososial, dan kultural, serta berbagai jenis psikoterapi. Berbagai jenis pengobatan terapi ini dapat mengurangi perasaan emosi negatif, dapat mengurangi gejala fisikis dan somatik, depresi, stres, atau anestesias yang dapat memperlambat proses penyembuhan pada pasien yang menjalani kemoterapi penyakit kanker tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencegah atau mengurangi risiko kanker dengan memperbaiki gizi yang seimbang, mengkonsumsi lemak baik, buah dan sayuran alami, tidak makan makanan yang cepat saji secara berlebihan, dan lain-lain. Mengubah gaya pola hidup makan menjadi sehat merupakan langkah awal untuk mencegah segala penyakit dan memperbanyak sistem imun tubuh. Itulah untuk farmakologi. Secara umum terapi kanker ada 3, yaitu kemoterapi, pembedahan, dan radioterapi. Kemoterapi adalah metode terapi sistemik terhadap kanker sistemik, misal leukemia, mieloma,
limfoma, tumor fibroblast, gastrointestinal, dan lain-lain, dan kanker dengan metastasis klinis ataupun subklinis. Pada kanker stadium lanjut lokal, kemoterapi sering menjadi satu-satunya pilihan metode terapi efektif. Yang ketiga, ada pembedahan dilakukan oleh dokter bedah dan biasanya dilakukan jika kanker sudah ganas. Radioterapi atau terapi radiasi adalah terapi non bedah yang terpenting untuk pengobatan kuratif kanker. Dari 10,9 juta orang yang didiagnosa menderita kanker di seluruh dunia setiap tahun, sekitar 50% memerlukan radioterapi dan 60% diantaranya mengobati dengan kuratif. Konsep dasar radioterapi radiasi yang merupakan perpindahan energi dari sumber radiasi terhadap medium lain, dan transmisi ini dapat berubah partikel atau radiasi partikel maupun berupa gelombang atau cahaya atau radiasi elektromagnetik. Beberapa jenis radiasi yang dihasilkan dari atom seperti radiasi sinar tampak, sinar X, dan sinar UV, sinar gamma, dikelompokkan dalam gelombang elektromagnetik atau dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.